Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan selanjutnya ya, masih di bab 4 tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, kemarin kita sudah eh, menyelesaikan ya tentang sistem pertidaksamaan dua variabel yang bentuknya linier. Nah, nanti kita akan mencoba belajar tentang sistem pertidaksamaan dua variabel yang bentuknya kuadrat ya. Nah, kalau kemarin yang linear, sekarang yang kuadrat. Nah, diperhatikan dulu untuk bentuk-bentuknya ya. Untuk melukis nanti kalau kita perintahnya adalah melukis, tentunya kita harus mempunyai dulu gambaran. Nah, gambaran dari persamaannya itu atau pertidaksamaannya itu atau fungsinya itu bentuknya nanti seperti apa. Seperti itu. Nah, kemarin kita sudah saya jelaskan bahwa kalau X dan Y-nya ini adalah tidak kuadrat atau tidak ada pangkatnya atau pangkat 1, maka dia bentuknya adalah garis. Tapi kalau nanti ada yang kuadrat kayak gini, Y kuadrat, nah ini juga X kuadrat, nah itu mesti dia bukan garis tapi ada lempungan. Nah, yang pertama yang bentuknya seperti ini, kalau Y-nya yang kuadrat ya, Y-nya yang kuadrat nanti mesti bentuknya adalah parabola, atau X-nya saja yang kuadrat nanti juga bentuknya parabola. Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia nanti X dan Y-nya itu sama-sama kuadrat, nah, mesti nanti bentuknya itu adalah suatu lingkaran gitu. Nah, ini kalau X dan Y-nya ini adalah kuadrat, nah makanya bentuknya nanti mesti lingkaran. Tapi kalau nanti X dan Y-nya itu kuadrat tapi depannya ini ada angka, nah mesti nanti bentuknya adalah elips. Nah, terus nanti ini hampir sama ya kayak yang B tadi, X dan Y-nya itu kuadrat. Nah, nanti juga bentuknya lingkaran. Nah, tapi ini ada bentuk lain dari lingkaran, nanti juga seperti ini, X kuadrat, Y kuadrat. Terus ini ada konstanta X, terus konstanta B, min C lebih dari 0. Nah, itu nanti bentuknya juga lingkaran. Nah, coba nanti kita akan saya jelaskan bagaimana untuk menyelesaikannya. Ya, nomor A yang pertama. Nah, ini sebelum kita menggambar, tentunya kan kita harus mempunyai titik-titik yang harus kita cari dulu. Nah, ini kita harus cari dulu titik-titiknya, mulai dari min 2 kita masukkan Y-nya min 2, maka nanti akan ketemu X-nya min 6 ya, Y-nya ini. Ini kan ada Y, nah Y-nya itu diganti min 2. Nah, ini min 2 dikuadratkan menjadi 4. Nah, jadi min 4 ditambah 2 dikalikan min 2 berarti min 4 juga. Min 4 ditambah 2 berarti min 8 ditambah 2 min 6. Nah, seterusnya nanti akan ketemu semua. Nah, ini kalau sudah kita cari beberapa, kemudian ya ini ketika sampai kepada ini kan naik ya angkanya dari min 2, min 1, 0, kemudian 1. Nah, ini kan naik. Nah, kemudian ini juga nilai X-nya ya. Ini perhatikan nilai X-nya ketika di sini min 6, min 1, 2, 3. Nah, ini turun lagi 2, min 1, 6. Nah, maka kalau titik di mana nilai X-nya tadi dari naik kemudian turun, nah ini turun dari naik kemudian turun lagi, nah ini namanya adalah titik puncaknya atau nilai maksimumnya, ini titik beloknya. Maka kita dapat menggambarnya seperti ini. Nah, tadi kita substitusikan angka-angka yang kita cari tadi. Ini min 6,4. Nah, ini bisa kemudian selanjutnya ini ya, min 6,4 boleh dari bawah boleh dari atas. Min 6,4, kemudian min 1,3 itu. Nah, nanti terusnya nanti kita kasih dulu titik. Setelah sudah kita tentukan titiknya, kemudian kita garis saja mengikuti titik yang sudah kita buat. Kemarin sudah saya jelaskan kalau membuat garis ya, garis kartesius ini
Nah, nanti diusahakan titik-titiknya ini dengan skala yang sama. Kalau tidak menggunakan buku kotak-kotak atau buku streaming itu diusahakan ini ya skalanya itu tepat ya. Kalau 1 cm ya 1 cm, setengah cm ya setengah cm, seperti itu harus sama semua biar nanti gambarnya juga sesuai. Nah, kemudian untuk menentukan DHP dari kurva ini kan membagi dua tempat ya, yang di dalam ini sama yang di luar kurva ini. Nah, nanti untuk menentukan DHP-nya di mana, seperti kemarin kita bisa mensubstitusikannya dengan titik 0,0. Nah, 0,0 itu berada di mana? Yaitu berada di dalam ya, di dalam dari kurvanya itu. Berarti nanti kita cek dulu dengan 0,0 kemarin, kalau benar berarti nanti mengarah ke 0,0, kalau salah berarti menjauhi 0,0. Kita cek dengan titik 0,0. Nah, ini berarti dari fungsinya tadi atau pertidaksamaan tadi kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0. Nah, ini kita peroleh 0 kurang dari min 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 2. Ini 0 kuadrat juga 0, 2 kuadrat 2 kali 0 juga 0. Jadi 0 tambah 0, 0, 0 tambah 2 berarti 2. Berarti 0 kurang dari sama dengan 2. Nah, benar atau salah? Nah, dia adalah benar. Maka arsirannya atau daerah penyelesaiannya itu adalah mendekati titik 0,0. Ini diarahkan semua ke titik 0,0. Nanti di sini himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk yang kedua juga sama. Nah, ini perhatikan tadi ya, bentuknya mesti kalau X kuadrat Y kuadrat itu mesti bentuknya adalah suatu lingkaran. Nah, ini. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini atau biasanya kalau persamaan umum di sini sama dengan R kuadrat. Nah, ini R kuadrat berarti kalau R kuadratnya adalah 3 kuadrat berarti R-nya adalah 3 dengan titik pusatnya 0,0. Kemudian kita dapat memgambarkannya. Nah, tadi ya, R-nya 3 berarti jari-jarinya 3. 1, 2, 3. Nah, jari-jari kan ini ya, ini 1, 2, 3 rantunya ini. Nah, maka ke sana 3, tarik 3, 1, 2, 3. Ke sini juga 1, 2, 3. Ke atas juga 1, 2, 3. Ke bawah juga 1, 2, 3. Maka kita dapat 4 titik ini. Kemudian kita hubungkan menjadi sebuah lingkaran ya. Itu cukup mudah. Kemudian sama untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita substitusikan lagi dengan 0,0. Nah, 0,0 berarti di dalam lingkaran. Berarti kalau nanti benar ya, dimasukkan 0,0 adalah benar, nanti berarti mengarah ke 0,0. Tapi kalau nanti salah berarti yang diarsir adalah yang di luar lingkaran atau daerah penyelesaiannya di luar lingkaran. Nah, kita masukkan 0, 0, X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat lebih dari 9. 0 tambah 0 menjadi 0 ya. 0 lebih dari 9. 0 lebih dari 9 benar atau salah? Salah ya ini. 0 lebih dari 9 salah. Nah, karena salah maka yang diarsir atau daerah penyelesaiannya adalah di luar dari lingkarannya ini ya, di sini. Nanti daerah penyelesaiannya nanti ini ya diarsir di sini semua. Semua yang di luar lingkaran ini dia adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan lingkaran ini, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, ini bentuknya elips ya tadi. Nah, untuk bentuk elips berarti kita gunakan titik 0,0 sebagai pusat dari elipsnya. Nah, ini kemudian sama, jadi 0,0 berarti X-nya 0, nanti kita peroleh X-nya 0. Nah, ini X-nya 0. Jadi 9 kali 0 kuadrat ditambah 16 Y kuadrat sama dengan 144. Berarti sini 0 ya, 0 ditambah ini tetap, berarti 16 kali Y kuadrat sama dengan 144. Nah, nanti ini berarti ini kita sama-sama bagi 16 atau ini kita pindah ruas ke sini menjadi pembagi. Nah, ini Y kuadrat sama dengan 144 per 16.
berarti Y kuadratnya adalah 9. Berarti kalau Y kuadrat adalah 9, Y-nya berapa? Nah, Y-nya ini berarti kan bisa plus 3, bisa min 3. Berarti kita beroleh Y itu adalah plus minus 3. Berarti Y-nya itu bisa 3 positif, bisa min 3. Seperti itu, ada 2. Nah, kemudian untuk yang Y sama dengan 0 juga sama nanti. Y sama dengan 0 itu 9 kali X kuadrat ditambah 16 kali 0, berarti ini 0 ya. Berapapun dikali 0 mesti 0, berarti tinggal 9x kuadrat sama dengan 144, berarti X kuadrat sama dengan 144 dibagi 9, beroleh Y kuadrat sama dengan 16, berarti Y sama dengan plus minus 4, berarti boleh plus 4 atau min 4, ada 2. Nah, kita peroleh ini dari titik-titiknya ini, berarti yang titik pertama itu 0,3, nah 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. Terus 0, min 3, X-nya 0, Y-nya min 3, kita berikan titik di sini. Yang kedua 4,0, berarti X-nya 4, Y-nya 0 di sini. Yang keempat X-nya min 4, Y-nya 0 di sini. Kita hubungkan. Nah, ini. Nah, karena di sini tadi pertidaksamaannya tidak pakai sama dengan, maka garisnya harus putus-putus ya di sini. Nah, ini harus putus-putus seperti itu. Nah, ini sudah. Setelah itu kita menentukan yang diarsir atau menentukan daerah penyelesaiannya seperti apa. Nah, ini sama, kita gunakan titik 0,0 lagi untuk menyelesaikan, untuk mengecek. Nah, ini X-nya 0, Y-nya 0, maka ini 0 ditambah 0, berarti nanti hasilnya 0. Nah, 0 kurang dari 144, benar atau salah? Benar ya, berarti. Nah, karena benar maka arsirannya mengarah ke titik 0,0. Seperti itu. Udah seperti ini daripada gambar. Nah, seperti itu untuk materi tentang pertidaksamaan kuadrat ya, pertidaksamaan dua variabel yang kuadrat. Nah, nanti untuk latihan silakan bisa dicoba. Yang poin D ini untuk latihan saja, nanti seperti apa bentuknya, terus daerah penyelesaiannya di mana. Sekian, jika ada pertanyaan nanti silahkan komen di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.